A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Edi Korea dengan NIM 1930 50473. Baiklah, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya yang berbentuk video. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang bekerja keras. Kenapa saya mengambil hadis tentang bekerja keras? Karena pepatah mengatakan alangkah baiknya tangan kita di atas daripada tangan kita di bawah. Apa makna hal tersebut? Maknanya adalah alangkah mulianya diri kita kalaulah kita membagikan atau mengasih daripada meminta-minta. Maka dari itu Islam tidak melarang kita untuk menuntut harta, mencari harta sebanyak mungkin. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menggunakan harta tersebut. Apakah harta tersebut kita gunakan untuk membantu agama Allah? Apakah harta kita gunakan untuk berpoya-poya, menyombongkan diri dan berbuat maksiat? Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu banyak sekali telah dijelaskan di dalam hadis untuk kita bekerja keras. Kenapa kita dituntut untuk bekerja keras? Sehingga kita bisa menolong sesama manusia. Dan pepatah tadi mengatakan dari awal, alangkah baiknya tangan kita di atas daripada tangan kita di bawah. Di sini terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang bekerja keras, yaitu hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nomor hadisnya 2344. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tawra tahdu khimasan wa taruhun bitanan. Dari Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah," kalaulah kalian bertawakal kepadaku, haqqa tawakkulihi, memang benar-benar bertawakal, la razaqakum kama yarzuqut tawra, maka Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki. Yarzuqut tawra tahdu khimasan wa taruhun bitanan, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, dia pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong dan ia kembali di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa makna hadis tersebut? Apa penjelasan hadis tersebut? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bekerja keras dan jangankah takut dengan pekerjaan kita Allah tidak meredai, dengan pekerjaan kita Allah tidak memberikan nafkah. Jangan takut, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalaulah umatnya bersungguh-sungguh, kalaulah umatnya ingin bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki, maka Allah akan memberikan rezeki itu. Allah telah amburkan di dunia ini rezeki. Akan tetapi Allah beragam cara memberikan rezeki kepada kita. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara spontan, adapun secara bertahap. Itulah karunia Allah, itulah kasih sayang Allah. Kalaulah kita bertawakal, kita bersyukur, insya Allah rezeki itu akan diberikan oleh Allah.
Maka dari itu patutlah untuk kita bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Dan dijelaskan pula di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tabrani, bunyi hadisnya, man amsa malla min amali yadaihi amsa maghfuran lahu. Man amsa malla, barang siapa yang merasa capek, min amali, di sore hari lantaran pekerjaannya, yadaihi amsa maghfuran lahu, maka capeknya itu bernilai pahala. Kalau kita merasa lelah dalam pekerjaan kita, kalau kita merasa letih dalam pekerjaan kita, kita gunakan waktu itu hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah semata, maka itu bernilai pahala. Kita mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak kita, maka di saat itu Allah catat amal pahala baginya. Satu tetes keringat jatuh di bumi ini, kalau kita lakukan niat kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan mendapatkan pahala. Daripada kita meminta-minta, kita malu. Allah telah memberikan tubuh kita dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan kekuatan yang sangat dahsyat, pemikiran yang jernih. Marilah kita gunakan hal tersebut. Marilah kita gunakan waktu tersebut, dan marilah kita gunakan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Daripada kita meminta-minta atau merampok sekalipun, mencuri, mengambil hak orang, itu semua tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka dari itu Allah menyuruh kita untuk bekerja keras dengan keringat kita, dengan letih payah kita. Kita ikhlas melakukan itu, maka Allah akan angkat itu pahala. Dan juga di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, apa bunyi hadisnya? Maka sabar rujulu kasban atyaba min amali yadaihi wa ma anfaqar rujulu ala nafsi wa ahlihi wa walidihi wa khadimihi fahuwa shadaqah. Tidak ada yang lebih baik saudara laki-lakinya kecuali dari hasil tangannya atau dari hasil bekerjanya sendiri, dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada dirinya, kepada istrinya, anaknya, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis ini menjelaskan kepada kita, maka sabar ruzulu kasban, tidak ada yang lebih baik saudara laki-laki, atyaba min amali yadihi, kecuali dengan hasil kerjanya, dengan hasil tangannya sendiri. Wa ma anfaqar ruzulu ala nafsi, sendiri, dan apa saja yang dinafkahinya untuk wa ahlihi wa walidihi wa khadimihi fahuwa shadaqah, untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, anaknya, dan pembantunya, itu adalah sedekah. Kalau kita memberikan nafkah kepada diri kita, kepada istri dan anak kita dengan halal, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut bernilai pahala. Satu makanan yang haram memasuk ke dalam perut kita, maka itu akan mendapatkan yang namanya daging yang haram. Daging yang haram itu akan dibakar oleh api neraka. Maka dari itu, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang mukmin, mari kita bekerja. Kita gunakan kekuatan kita, kita gunakan pemikiran kita untuk bekerja keras, untuk mencari rezeki yang halal, untuk mencari nafkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari rezeki yang halal, kalau kita mencari nafkah yang halal, maka apa yang kita nafkahkan kepada istri kita nafkahkan kepada anak kita, itu semua bernilai pahala. Maka kita akan menghasilkan generasi-generasi
yang menolong agama Allah, bukan malah sebaliknya yang merusak agama Allah. Dengan apa kita bisa melakukan hal tersebut? Dengan kita menafkahkan rezeki yang halal, dengan kita memberikan nafkah rezeki yang halal. Maka dari itu, janganlah kita bermalas-malasan, janganlah kita berpangkuh tangan. Allah telah amburkan semua rezekinya. Tinggal kita, kalau kita bersungguh-sungguh mendapatkan rezeki tersebut, maka rezeki tersebut bernilai pahala. Tapi kalau kita mencari rezeki dalam keadaan yang salah, merampok kek, mencuri kek, dan sebagaimananya, maka itu bernilai dosa yang sangat besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya mengambil 3 hadis. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, dan hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan kita bisa bekerja keras, karena Allah telah menyuruh kita untuk bekerja keras. Allah telah menyuruh kita untuk mencari nafkah yang sebaik-baiknya mungkin. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia rezeki yang banyak, umur yang panjang. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'iyaukum minas solihin. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.